saya selalu diasosiasikan dengan Bapak. Dalam kondisi menang orang bilang, oh iya jelas anaknya Ganjar gitu. Kalau kalah juga, loh ini gimana sih anaknya Ganjar, kok nggak bisa? Iya. Saya dalam posisi serba salah. Bisa jadi Miss Mary lebih tahu daripada orang tua saya soal ini, karena saya nggak cerita apa-apa ke orang tua saya. Itu momen paling berdosa saya sih kepada ibu saya, karena waktu itu kayaknya pertama kali atau mungkin satu-satunya peristiwa di mana ibu saya itu sebegitu sedihnya karena melihat kondisi saya. Do whatever it takes to win. No, do whatever you have secara internal. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sejauh apa gitu loh. Jadi kalau emang ternyata at the end of the day we're going to lose, ya nggak apa-apa gitu. Kompetitif, tapi kesatria juga. Apa menurut kamu asumsi tersalah yang generasi Gen Z dan millennials ini punya terhadap Pak Ganjar? Lagi muncul persepsi Bapak itu arogan. Saya menempatkan posisi, saya akan terjun ke politik kalau misalkan Bapak sudah selesai. Karena saya nggak mau ada moral dilema, conflict of interest dan lain-lain. Dan saya mau apabila terjun ke politik itu emang karena dorongan pribadi saya. Aku belum sempat ngucapin selamat sih, tapi ya pokoknya Mas Kaisang kalau nonton, Mas Gibran. Teman ngobrol saya hari ini anak muda tapi punya pemikiran yang luar biasa. Udah lama saya pengen mengenal kamu. Siapa lagi kalau bukan Alam Ganjar. Halo Miss Mary. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat hadir di sini. Tadi aku pertama kali pas ketemu kamu ini loh langsung dapat vibes very Korea style banget gitu. Enggak lah, itu mikir waduh sama Miss Mary kira-kira mau pakai outfit apa ya. Ya udah kita yang kontras aja. Oh gitu ya. Tapi memang kesehariannya nyantai aja gitu ya. Ya tergantung sih Miss. Aku emang suka fashion ya. Suka fashion jadi mau ngasih warna yang beda terus di setiap eventnya. Betul. Setuju. Tapi seneng, thank you udah meluangkan waktu. Pasti sibuk banget. Enggak dong. Masa sih? Sibuk Miss Mary lah. Sebagai anak calon presiden Indonesia, masa sih nggak sibuk? Enggak lah ya, paling apa sih nongkrong. Ya tergantung nongkrongnya sama siapa tapi gitu. Yeah. Nongkrongnya sama Pak Arsyad ya nggak tahu, nongkrong sama teman-teman juga nggak tahu. Okay. Banyak nongkrong sih Miss Mary. Banyak nongkrong, banyak diskusi, banyak bicara, banyak ketemu orang. Banyak nongkrong lah. Banyak nongkrong. Kalau nongkrong tuh ngapain? Ya tergantung kalau bahasannya apa kan nggak tahu, yang penting nongkrong aja. Oke. Iya, bahasan serius apa enggak juga step aside of it, yang penting nongkrong. Oke. Berarti hari ini kita nongkrong di sini nongkrong, ya. ini ngobrol-ngobrol. Iya. Biar saya juga bisa lebih kenal lebih banyak lagi tentang Alam Ganjar. Oke. Pasti belakangan ini sering dong ya menyebutkan anak calon presiden Indonesia. Itu jadi beban gak sih? Apa keistimewaan menjadi anak dari seorang Ganjar Pranowo dan Ibu Atiko? Oh, ini menarik pertanyaannya karena dirasakan sebagai anak Ganjar Pranowo dan Ibu Atiko ya. Kalau misalkan sebagai anak kedua orang tua saya, menurut saya privilege yang paling tinggi yang saya dapat adalah kebebasan. Kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi emang proses didikan dari kedua orang tua saya itu banyak beliau itu memberikan alternatif ataupun opsi dan juga saran. Tapi at the end of the day, eksekutor dan pengambil keputusan itu adalah saya. Di situ saya bisa belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mengerti konsekuensi, dan juga belajar mengenali diri sendiri. Karena di saat mengambil keputusan kan kita perlu ada kayak konsiderasi rasional, terus juga aku tuh pengennya sebenarnya apa sih lah. Di saat diberi space seperti itu saya benar-benar mengenali diri saya sendiri. Contohnya apa misalnya? Keputusan apa yang dibebaskan dan akhirnya membuat kamu mengalami proses itu in making that decision? Kalau untuk yang sifatnya kecil-kecil ya mungkin pemilihan sekolah ya. Kayak mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa dan lain-lain. Tapi untuk yang lebih luasnya lagi, mungkin soal karir, Miss Mary. Jadi saya tidak diarahkan, tidak didikte untuk kamu harus menjadi A, B, C, D, E, F, G. Saya udah cerita ke bapak ibu saya, ya udah aku kayaknya pengennya gini. Oke, lakukan. Gitu. Jadi apa cita-citanya pengennya? Saya kan karena masih S1 ya Miss ya. Semoga bisa cepat lulus. Amin. Itu saya emang ada 2 cita-cita kecil atau short term yang pengen saya dapat. Itu saya pengen ambil MBA. Oke. MBA lalu juga
coba banyak belajar dan memperkuat fundamental di management consulting. Oke. Setelah itu baru karena saya udah develop di salah satu sektor industri di esports, saya ada tim esports di situ namanya Pigme. Saya mau membesarkan bayi yang sudah saya punya ini dan juga menjadi entrance saya untuk bisa berkarya lagi di seluruh ekosistem esports dan bahkan di seluruh market-market sektor lainnya. Oke. Jadi arahnya mungkin ke sana. Iya. Dan itu udah dikomunikasikan ke Bapak dan Ibu ya? Sudah. Oke. Gitu. Cuman yang sering saya komunikasikan, saya tuh jarang dalam tanda kutip minta izin, Miss Mary. Jadi waktu saya ngobrolin kayak gitu, itu berarti saya dalam tanda kutip ada butuhnya. Saya butuh apa? Biasanya saya butuh saran. Kalau misalkan kayak gini, waktu itu kan saya pertama kali melahirkan tim esports ini tuh waktu Bapak masih menjabat sebagai gubernur. Saya takut dong kalau misalkan ada konflik of interest atau apa. Nah, saya butuh rambu-rambu di situ. Sekiranya boundaries apa yang perlu di-set biar saya sebagai pelaku industri dan ayah saya sebagai pemerintahan itu nggak ada konflik of interest satu sama lain. Nah, saya butuh masukan di situ. Jadi waktu yang saya komunikasikan ke orang tua saya adalah seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan minta izin tapi minta saran. Iya. Saya bahkan nggak ingat sih kapan terakhir kali saya minta izin. Karena kalau anak-anak ya, Miss Mary ya, kayaknya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kata anak zaman sekarang. Nggak ketemu anak zaman sekarang sih. Ya. Maksudnya in principle, dalam arti kalau orang punya kedewasaan, kalimat itu benar. Artinya it's better say sorry than say asking permission. Karena kadang-kadang kan itu kalau kita berbicara tentang birokrasi atau mungkin tentang ada beberapa hal ya udah nggak usah banyak mikir dulu lah. Yang penting asalkan ini benar dikerjakan aja dulu gitu. Kalau misalnya salah ya jadikan itu pembelajaran versi 2.0, versi 3.0 benar. gitu. Tapi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tapi dia akan bertanggung jawab, betul. Bukan hal yang aneh-aneh. Betul. Makanya tadi saya bilang hanya orang-orang yang mungkin punya kedewasaan dan diberi kebebasan dan tanggung jawab itu ya untuk bisa ya udah you just do it. Kalau misalnya salah ya udah cepat feedbacknya, cepat salahnya, cepat sorry-nya, cepat improve-nya gitu. Oke. Interesting. Tapi nggak keberatan orang tua untuk kamu memilih karir seperti itu? Sama sekali. Soalnya kalau bicara soal masa depan, Miss Mary, aku dari kecil tuh berubah-ubah pengennya jadi apa gitu. Waktu pas masih kecil banget kayak TK dan lain sebagainya tuh saya pengen jadi astronot. Gitu. Oh ya nggak apa-apa, keren, berarti belajarnya harus pintar. Gitu. Nah, sekolah di sini itu nanti top gitu. Terus gede mau jadi pemain bola, terus akhirnya mau jadi scientist, terus mau jadi sekjen PBB, terus executive director di UNICEF gitu. Nah itu ganti terus dan sejauh yang saya ingat itu orang tua saya tidak pernah mempermasalahkan sesuatu dari situ. Dan itu salah satu hal yang bikin saya respect dengan beliau-beliau ya. Bagaimana menaruh kepercayaan yang sebegitu tingginya kepada anaknya terkait apa yang ingin dilakukan oleh anaknya itu sendiri. Jadi keistimewaan terbesar adalah ketika diberikan kebebasan. Betul. Itu mungkin kebebasan mungkin salah satu komplementernya ya. Tapi mungkin paling besarnya kepercayaan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Tapi mungkin kita berbicara tentang karakter ya. Karena menurut saya ketika melihat usia kamu yang mungkin sekarang 21 menjelang 22 bulan depan. Ada banyak hal-hal baik yang sudah membentuk karakter kamu menjadi sekarang. Sedangkan saya selalu percaya bahwa karakter itu terbentuk dari 3 hal sebenarnya. Education, dengan apa kita didikan seperti apa yang diajarkan. Yang kedua itu experience, pengalaman apa yang terjadi dalam hidup kita yang pastinya akan membentuk karakter kita. Dan yang ketiga itu environment, lingkungan tempat kita bertumbuh gitu. Nah sekarang kalau melihat dari kehidupan kamu dan masa kecil kamu, saya pengen menelusuri 3 hal ini. Jadi dari masa kecil apa sih yang selalu diajarkan ke kamu? Yang selalu dididik sih karena basisnya itu ya kembali lagi tadi soal kepercayaan. Jadi banyak didikan itu sifatnya saya itu perlu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian saya. Itu 2 hal yang selalu ada sih dari semenjak kecil. Entah prosesnya seperti apa itu bermacam-macam. Tapi di sisi lain ada beberapa hal
Yang sampai sekarang itu saya selalu tanamkan dalam diri. Keluarga nomor satu, Miss Mary. Keluarga nomor satu. Jadi di saat kita sedang terpuruk, saat kita sedang sedih, itu kita harus selalu ingat kalau kita nggak sendiri. Kita punya keluarga yang menjadi support system paling dekat dan paling baik dari kita. Saya sempat lupa, Miss Mary, akan hal itu. Ya menjelang dewasa ya, saya sempat lupa akan hal itu. Dan itu adalah momen terjatuh saya. Kapan dan kenapa? Tahun lalu. Tahun lalu. Jadi ya karena kan mungkin beda tempat tinggal juga sama orang tua. Saya di Jogja, orang tua di Semarang. Terus ada beberapa hal kejadian personal itu membuat saya cukup terpuruk sampai memberikan efek-efek kurang baik, entah itu ke performa akademik atau bahkan ke kesehatan mental saya gitu. Saya itu setelah pengalaman-pengalaman itu saya menjadi cukup vokal kalau terkait kesehatan mental Anda tidak perlu malu gitu loh. Karena orang itu datang ke rumah sakit nggak malu, tapi kenapa Anda untuk konsultasi ke psikolog Anda harus malu gitu. Itu ada beberapa misi yang ingin saya lakukan untuk berubah stigma itu. Tapi step aside of it, terus akhirnya at some point saya ingat saya punya keluarga yang bisa menjadi tempat saya untuk bersandar, dan saya juga siap untuk menjadi tempat bersandar keluarga saya. Dan itu selalu ditunjukkan oleh orang tua saya, kedua orang tua saya. Hal paling kecil itu ya dari bapak gitu. Bapak selalu check on us gitu lah, kayak tanya kabar, tanya kondisi, sesepele gitulah, kayak lagi ngapain gitu. Sesepele itu, cuman intensitas tersebut itu menjadi apa ya, penguat kecil-kecilan lah ya, hubungan kita bertiga satu sama lain. Dan bapak selalu menyempatkan untuk pulang dalam kondisi apapun. Terus kalau misalkan emang waktu luang selalu dihabiskan untuk keluarga. Gitu. Jadi keluarga sebagai garda terdepan kita itu ya udah tertanam dari kecil gitu. Dan yang menariknya, bapak khususnya, ibu kadang-kadang itu selalu mengajarkan dengan cara-cara yang unik. Dalam artian mengajarkannya itu dengan memberi contoh gitu. Jadi aku ngelihat bapak ngapain, itu aku secara di alam bawah sadar udah langsung, oh ini aku harus kayak gini juga. Jadi berikan contoh sebagai role model. Dan gak pernah sama sekali ngajarinya itu secara verbal. Lam, kamu kalau mau kayak gini tuh kayak gini. Gak pernah gitu. Kecuali saya tanya. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata di saya, oh ternyata jauh lebih efektif dan tertanam betul-betul di saya. Betul. Karena namanya juga anak-anak ya, kalau orang tua lagi ngasih nasihat apapun pasti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Padahal tapi ini aku setelah lebih dewasa lebih mengerti, dan saya sangat mengappreciate setiap kali orang kalau ngasih nasihat segala macam itu, walaupun masuk telinga kiri keluar telinga kanan tapi udah masuk. Jadi pasti ada yang nempel dan itu pasti akan masuk ke dalam alam bawah sadar juga gitu. Selain of course tindakan-tindakan, karena kan apa yang kita lihat dengan secara tidak langsung kan kita juga akan mengikuti caranya kan. Iya. Kalau saya boleh kembali dikit lagi kayak yang tadi baru ajak kamu sharing, if you don't mind, supaya kita bisa tahu konteksnya. Sesungguhnya apa yang terjadi tahun lalu sehingga kamu bisa sampai merasa down, titik momen terendah, dan bahkan sampai jadi concern banget tentang yang namanya mental health? Ada intinya gini sih, ada kejadian cukup personal dan itu terjadi karena saya salah mengambil keputusan. Keputusan yang cukup personal. Jadi bukan soal keputusan akademik, keputusan karir, tapi keputusan personal. Saya sudah dilihatkan beberapa rambu-rambu yang kalau misalkan saya rasional, saya seharusnya bisa memitigasi dari awal. Tapi ternyata saya dalam waktu itu kurang rasional, jadi berpikir, entah mengapa. Akhirnya salah mengambil keputusan yang jadi snowball effect sangat besar, dan akhirnya saya dalam posisi itu. Gitu. Dan bagaimana cara orang tua membenarkan dan memitigasi hal tersebut sehingga kamu bisa tahu bahwa itu salah tapi nggak merasa disalahkan. Dan menurut saya itu penting kan, karena kalau kita merasa disalahkan kan itu akan meng-create barrier untuk kita bisa cerita. Mungkin yang Miss Mary nggak tahu adalah
bisa jadi Miss Mary lebih tahu daripada orang tua saya soal ini, karena saya nggak cerita apa-apa ke orang tua saya. Oh, Sama sekali. oke. Karena wah itu cukup berat lah masalahnya gitu. Dan prinsip saya waktu itu adalah ini orang tua udah pusing. Orang tua udah punya fokusnya sendiri dan orang tua sedang terlibat dalam suatu kegiatan di mana bertanggung jawab ke orang banyak. Jangan sampai saya itu menempatkan diri saya dalam posisi yang mampu memberatkan kedua orang tua saya. Yeah. Jadi yang saya lakukan ya saya coba berusaha sendiri. Yeah. Dan kalau untuk support system saya banyak sama sepupu saya, Miss Mary. Yeah. Jadi banyak bercerita mungkin bersama mereka, entah itu dalam atau yang ringan. Jadi karena saya tidak secara verbatim menyebutkan apa masalah saya, orang tua saya, khususnya ibu saya, itu saya itu momen paling berdosa saya sih kepada ibu saya, karena waktu itu kayaknya pertama kali atau mungkin satu-satunya peristiwa di mana ibu saya itu sebegitu sedihnya karena melihat kondisi saya. Gitu. Dan itu ya satu-satunya kejadian yang saya ingat ibu tuh bisa kayak gitu. Alamak tuh kenapa gitu. Udah nggak pernah ketawa lepas, nggak pernah senyum, terus matanya sayu, kayak you're such a different person gitu loh dari sebelumnya. So, aku nggak cerita banyak soal itu. So, aku ngomong tenang aja bunda gitu. Aku udah trying to settle everything. Yeah. Bunda tinggal percaya aja kayak biasanya. Yeah. Gitu. Terus ya alhamdulillahnya ya semua udah hasil gitu, dan ibu bisa ngeliat aku yang dulu lagi. Yeah. Aku bisa menyelesaikan masalah ini, and everything is good right now. Yeah, yeah, that's good. Yeah. That's good. Ya, kadang orang tua tidak perlu mengetahui segalanya, tapi dia akan selalu menyebutkan nama kita dalam doanya. Betul. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup, karena Betul. Yang Maha Kuasa yang akan membantu, memberikan pertolongan kan. Iya. Dan nggak tahu ya Miss Mary ya, kayak kita bertiga tuh udah kayak punya telepatinya sendiri gitu loh. So if everything is wrong gitu dalam satu momen, entah itu di aku, di ibu atau di bapak, masing-masing kita tuh kayak tahu. Meskipun nggak tahu konteksnya apa, tapi I know there's something wrong with this person gitu lah. Yeah. Kayak ibu lagi bad mood atau aku lagi ada masalah, bapak lagi ada masalah, kita tuh bisa saling tahu. Dan kita nggak perlu tahu masalahnya apa. Yeah. Yang perlu kita lakukan adalah be there. Yeah. Ada buat mereka. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua saya saat saya sedang terpuruk. Iya. Iya. Dan itu nggak banyak orang tua yang bisa melakukan hal tersebut ya. Iya. Saya nggak bisa kasih testimoni soal itu sih. Oke. Karena tapi aku udah pernah ngobrol sama Pak Ganjar, duduk di situ juga. Oh iya. Ketemu dengan Bu Atiko juga, duduk di kursi itu juga. And I know they very care and they love you so much. Salah satu hal yang aku ingat karena pas aku ngobrol sama Pak Ganjar di sini, waktu itu Pak Ganjar datang ke sini menepati janji beliau. Karena kita janji mau podcast, terus dia bilang saya datang ke sini janji saya udah lunas ya gitu. Tapi di saat itu dia bilang, tapi ada satu janji yang belum dilunasin pada saat itu. Saya tanya janji apa? Janji pergi naik gunung sama alam. Pada saat itu belum lunas, tapi hari ini sudah lunas. Asik banget itu. Iya, tapi he's a person who always honor his words ya. Iya. Memegang janji. Iya, itu pun juga yang ditanamkan ke saya gitu. Pokoknya jangan sampai kamu ngomong di luar kapasitasmu. Gitu. Jangan sampai kasih janji ke orang yang gak bisa kamu tepati gitu. Ya, kalau misalkan dari awal kamu gak bisa tepatin ya kamu gak perlu ngomong apa-apa. Iya, iya. Itu yang aku tangkap lah dari bagaimana beliau berinteraksi terus juga melakukan kegiatannya. Oke. Apa momen paling diingat di masa-masa kamu bertumbuh sampai hari ini? Yang membentuk kamu sampai hari ini? Wah, banyak banget sih. Apa ya? Kalau misalkan dari orang tua, dari yang sifatnya keluarga, itu ya mungkin aktivitas rutin yang sering kita lakukan. Kita tuh anak piknik banget lah. Gitu. Jadi kalau setiap ada waktu kita piknik kemana-mana,
Dan waktu itu pernah kita muter Pulau Jawa gitu. Ada ke Semarang, ke Karanganyar, ke Magelang, dan lain-lain. Itu waktu saya masih SD kali ya, SD awal. Saya road trip gitu ya? Iya, road trip gitu. Terus itu juga menarik. Oh, ini setiap liburan, Miss, setiap liburan sekolah, entah itu akhir tahun atau tengah tahun, itu saya selalu pulang kampung ke tempatnya ibu, ke Purbalingga. Kita bertiga, kalau misalkan pas bapak bisa, itu kita duduknya di depan semua, Miss. Jadi saya di bangku ibu, bapak nyetir. Dan itu minimal 14 jam berkendara gitu. Jadi bapak nyetir sendiri, terus ibu 14 jam aku gitu. Aku udah SD padahal itu. Cuman aku kan nggak mau di belakang sendiri ya. Jadi di depan bertiga. Dan menurut aku hal-hal sederhana itu ternyata yang bisa menjadi memori paling diingat, dan bagaimana saya bisa menghargai waktu kebersamaan bersama keluarga. Dan itu membentuk saya untuk selalu menghargai waktu, momen kebersamaan bersama orang-orang yang saya kasihi. Jadinya setiap saat sekarang, entah itu saya bersama teman-teman saya, bersama keluarga, atau mungkin bahkan bersama kolega-kolega, I always try to cherish the moment. And that's so far what makes me sane sih, gitu. Yang tetap bikin waras tuh ya itu. Iya. Gitu sih. Mengingat kembali dan menyadari lah bahwa kita nggak sendiri. Iya. Jadi kayak life is about making a story. Gitu loh. Dan di saat kita punya cerita yang banyak, kita berhasil mengumpulkan memori-memori indah. I think that's what makes life beautiful. Gitu. Jadi itu yang ternyata yang bisa saya ambil dari kebersamaan saya bersama keluarga. Gitu. Dan saya yakin bukan hanya untuk Alam ya, maksudnya Bu Atiko sendiri dan Pak Ganjar sendiri pun juga pasti momen-momen itulah yang setiap kali kalau dalam pekerjaan atau mungkin dalam keseharian kayak yang memberikan energi itu adalah ketika dia mengingat story-story masa-masa itu menjadi penyemangat. Saya tahu karena saya juga ibu dari 2 orang anak. Dan sebagai orang tua, anak itu adalah alasan untuk kita bertahan kan. Sedangkan orang tua adalah alasan untuk anak berjuang dan memberikan yang terbaik. Jadi ya saling mensupport sebenarnya satu sama lain. Apalagi keluarga saya keluarga kecil kan, cuma bertiga. We always try to do everything as a unit. Jadi ya kayak 5 musketeer lah gitu. Satu adalah kita adalah satu gitu. Kan ini sinerginya sangat kuat ya, dan pasti sering berdiskusi, sering ngobrol, apalagi tadi kayak seperti kayak punya telepati. Tapi pasti dari cara kalian berpikir, cara kalian mengolah informasi dan akhirnya mengambil pandangan-pandangan, nggak mungkin semuanya sama dong. Ada nggak yang berbeda? Dan kalau misalnya ada perbedaan, maksudnya kayak gimana caranya untuk kamu bisa setuju atau saya nggak setuju, saya nggak mau gitu. Kalau yang sifatnya cukup cukup besar gitu, kayak suatu kebijakan, kayaknya karena dilalah bapak itu jabat dalam saya masa usia belum dewasa, jadi saya belum terjun masuk ke tanah itu banget gitu ya. Jadi belum ada momen banyak momen di mana saya coba adu argumen dengan bapak, ngajak diskusi terkait kebijakan bapak gitu. Tapi ketidaksepakatan itu sering muncul gitu. Saya ceritain 2 hal deh, yang sepele sama yang nggak sepele gitu ya. Yang sepele ya layaknya keluarga lainnya, mau makan di mana, ya gitu kan. Dan hal-hal kayak gitu ya kadang-kadang jadi serius, misalnya bukan serius kayak jadi pukul-pukulan, gontok-gontokan gitu segala macam, tapi jadi kayak orang debat beneran gitu, kayak ada argumennya konstruktif. Jadi ya udah, ntar aku kasih waktu 5 menit, aku mikir dulu gitu. Itu aku lagi mikirin argumennya apa. Gitu. Karena bapak dan ibu tuh selalu menaruh aku itu kayak kanvas putih, di mana there's no prior judgment, entah aku itu benar atau salah, dengerin dulu apa yang mau aku omongin. Dan itu juga aku aplikasikan ke bapak dan ibu gitu. Jadi ya saat kita adu argumen, kita itu di sisi yang sama loh. Kita cuma mencari jawaban yang terbaik gitu. Dan it happens a lot juga. Terus yang kedua adalah waktu saya SMP, Mbak, saya diberkahi dengan suatu guru yang sangat luar biasa. Guru PKN, beliau doktor.
itu ditantang semuanya untuk membuat suatu project essay dan final presentation terkait konflik vertikal gitu. Jadi antara masyarakat dan pemerintah. Berat amat ya, itu SMP udah SMP. disuruhin gituan. Terus Tahu nggak Mbak yang saya ambil apa? apa? Kendeng. Dan narasumber saya adalah Gubernur Jawa Tengah saat itu. Gitu. Lah di situ karena saya memosisikan sebagai masyarakat yang men-challenge proses itu, ya akhirnya kita banyak adu argumen dan diskusi di situ. Dan akhirnya muncul satu garis kompromi yang akhirnya saya propose ke guru saya. Ini adalah kesalahan dari kedua belah pihak gitu. Kurangnya beberapa proses aktivasi program pemerintah Indonesia itu seringkali tidak melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dan seharusnya nggak seperti itu. Kita lupa intisari bagaimana Indonesia dibentuk, yaitu melalui proses musyawarah. Jadi proposalnya simple, musyawarah aja. Gitu. Dan itu lumayan lama. Miss Mary Karin itu kan long project, jadi 1 semesteran lah ya. Nah itu ya menjadi tanda bahwa Bapak itu akan menghargai siapapun yang berbicara, akan didengar, tapi tidak melulu menerima semua masukan. Kalau misalkan emang ada argumen yang perlu diadu, itu kita akan berbicara secara rasional. Karena tuh hebatnya orang tua saya adalah yang saya hargai betul itu bisa memosisikan sebagai teman dan bisa memosisikan mungkin sebagai partner ya. Entah itu think tank partner, discussion partner, atau bahkan ya partner adu omong aja gitu. Dan itu suatu blessing sih buat saya. Iya. Kayaknya love language ketiga-tiganya sama-sama quality time nih kayaknya. Mungkin ya. Iya. Soalnya saya juga enggak sih. Apa? Ya beda tipis. Kalau aku pertama tetap physical touch. Oke. Yang kedua terus quality time. Quality time. Gitu. Iya karena kalau dari pembicaraannya kan lebih banyak discussion, lebih banyak spending, jalan-jalan, piknik, meluangkan waktu bersama gitu. Ya, tapi ya you have a very beautiful parents yang bener-bener apa ya, sayang banget lah kan, anak satu-satunya juga. Bener nggak? Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Nah itu kan dari segi education tadi kan udah banyak didikan sebenarnya bukan hanya petua-petua tapi yang dicontohkan. Dari pengalaman pun juga sebagai anak pejabat itu menjadi pengalaman yang menyenangkan atau justru malah kayak anaknya Pak Ganjar gitu, jadi lebih banyak ekspektasi. Iya, mungkin yang kedua ya. Yang kedua. Dan ekspektasinya itu kontradiktif, Miss Mary. Jadi kalau misalkan saya waktu SMP atau SMA khususnya, SMP ya mungkin. SMP itu saya sering aktif ikut lomba bermacam-macam gitu. Ada satu momen di mana ada kayak saya menangkan suatu perlombaan, terus ada saya overheard gitulah orang ngomong, udah nggak apa kalau lawan orang itu ya kita udah pasti kalah gitu. Jadi tuh saya selalu diasosiasikan dengan Bapak. Dalam kondisi menang orang bilang oh ya jelas anaknya Ganjar gitu. Kalau kalah juga loh ini gimana sih anaknya Ganjar kok nggak bisa. Gitu. Jadi saya dalam posisi serba salah di situ. Cuman ya kembali lagi jabatan yang dimiliki oleh orang tua saya itu pun juga menjadi blessing in disguise mungkin ya, atau bahkan nggak in disguise juga jadi blessing karena saya jadi memiliki banyak teman. Dalam artian Bapak kan punya juga banyak teman dan juga banyak kenalan, jejaringnya luas, dan di situ akhirnya saya juga bisa kenal lebih banyak orang, bisa menerima input, knowledge yang lebih banyak lagi dari orang-orang itu. Itu mungkin salah satu blessing yang menurut saya paling berharga juga. Jadi kemasukan banyak banget ilmu lah. Gitu. Dan juga yang jelas ya, jadi saya punya mentor paling konkret nih yang secara praktik udah ngerti A sampai Z-nya gitu. Jadi kalau misalkan tanya-tanya apapun soal kebijakan pemerintah ya nggak ada yang lebih baik daripada seorang yang langsung praktisinya secara langsung. Betul. Ya, kayaknya apa ya, kalau saya berbicara sama
alam. Banyak orang mungkin mikir kamu serius. Oh iya. Iya gak sih, kayak dewasa dan serius, karena cara pemikiran kamu tuh berbeda gitu dengan orang-orang seusia kamu, dan apa yang kamu alami juga sangat berbeda dengan yang lain-lainnya. Pernah merasa bahwa pernah ada komentar kayak gitu gak sih? Oh ya, sering. Gitu ya? Ya. Jadi kalau misalkan orang yang baru ketemu aku, terus akhirnya menjadi lebih dekat, tuh ngomong, aku tuh dulu takut sama kamu gitu. Iya. Kamu orang yang serius banget. Kayak dulu. serius banget Iya. gitu. Kayak aku aja ngomong kayak, aduh ini nanti kalau joking dikit nanti kalau salah gimana gitu. Bisa lucu gak? Bisa santai gak gitu? Aku santai sih orangnya. Nah, kalau misalkan ya orang yang memang udah lebih deket sama aku, pasti tau lah gimana banyak omongnya aku, terus juga banyak ngomong-ngomongan yang lucu-lucu yang gak jelas gitulah. Cuman ya emang tergantung agenda ya. Tergantung agenda ya. Gitu. Tapi masih emang ada konyol-konyol humor-humornya juga. Cuman kalau udah ditaruh mikrofon kayak gini ya itu udah agak hilang gitu. Iya. Tapi itu aku setuju sih. Sometimes kadang-kadang kan kita harus tahu di mana kita berada ya. Dan sometimes kadang-kadang apa yang kita suarakan kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan juga. Gitu. Sometimes sama aja, kadang-kadang kalau kayak di sosial media bukan berarti saya nggak pernah merasa sedih. Kadang-kadang saya juga merasa sedih. Cuma kan apa gunanya menceritakan kesedihan? Ya kan kadang-kadang ada yang ya tergantung kan tujuannya untuk apa. Kalau itu untuk kebaikan ya why not dibagikan. Tapi kalau itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, ya udah itu buat teman-teman sendiri aja gitu. Ya nggak? Setuju. Setuju. Ya. Tadi kamu sempat bilang ada masa ups down, ada masa-masa di mana mungkin kamu merasa sedih, terpuruk. Sekarang yang paling mau saya tanyakan, how do you pick yourself up ketika kamu berada di momen down gitu? Gimana cara kamu biasanya bisa mengumpulkan sisa-sisa nyawa, bangkit dan move on? Ya, aku kalau udah dalam kondisi tertentu, Miss Mary, aku selalu encourage myself and other people. Kalau misalkan itu di luar batas musik for professional help gitu, jangan sampai kita salah treatment gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang sifatnya, waduh aku lagi bad mood, aku lagi kurang semangat gitu, aku biasanya ini belum tentu bisa berhasil untuk banyak orang ya. Tapi kalau yang aku sejauh ini adalah I always look back. Kenapa aku melakukan hal-hal yang aku lakukan? Gitu. Alasannya tuh apa sih? Gitu. Kalau misalkan aku udah ketemu jawabannya, biasanya itu menjadi kickstart aku buat memulai semangat lagi gitu. Kayak misalkan aku kenapa sih? Aku SMA kan pernah ikut kayak student company gitu Miss Mary. Terus aku sempat ada kayak masa-masa males gitu, apa demot gitu ya. Terus kenapa sih aku memulai hal ini gitu? Oh ternyata aku mau menambah pengalamanku, aku mau mencari portofolio, dan aku mau menjadikan ini sebagai tempat aku untuk berkarya, bermanfaat, dan juga tempat aku belajar. Di saat aku udah ketemu jawaban itu, langsung ngegas, Miss Mary. Dan yang kedua ya take a short break. Sesimpel itu sih sebenarnya, take a short break, ngapain ngupload atau wah aku capek banget, besok kamu mau tidur seharian. It actually works sometimes. Atau aku biasanya my go to entertainment itu Miss Mary, aku karaoke sama teman-teman, nyanyi gitu. Tapi jangan justru nyanyi gitu. Iya. Lagu favorit. Lagu yang biasanya kayak wow gitu, nyanyi langsung wah gitu. Nyanyi. Lagu yang di playlist. Ada satu lagu karaoke yang wajib aku nyanyiin. Apa? Just because it will always be funny gitu. Itu Still Heart, lagunya Still Heart, She's Gone. Nanti teman-teman bisa cari lagunya dan pasti akan tahu kenapa lagu itu asik jadi salah satu lagu favoritku buat dinyanyi di karaoke. Iya. Jadi itu selalu ada di playlist kamu ya? Playlist karaoke. Oke. Because for memes only lah, for jokes only. Iya. But that is true. Maksudnya kita semua pasti harus ada yang namanya, saya nyebutnya mood shifter ya. Mood shifter yang dalam singkat gitu bisa langsung mengubah mood. Contohnya lagu, ada juga makan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya makan tertentu, udahlah langsung hilang lagi bete-nya. Kalau Miss Mary apa biasanya? Saya suka Siul. Iya, sama saya suka lagu-lagu sih. Biasanya music itu helps a lot because music heals. Benar, setuju sih, setuju. Jadi kalau dengar lagu-lagu ya tergantung sih. Saya lagi ingin mengeluarkan isi hati gitu, atau lagi ingin mencharge, ya, atau lagi ingin ya berbeda ya. Karena music
Heels. Iya, benar. Benar. Boleh kali Miss Mary launching itunya playlist Spotify-nya apa gitu. Nanti biar ini Miss Mary berarti lagi sedih, ini lagi semangat gitu. Boleh. Tapi ya it always helps. Tapi nggak suka olahraga? Aku suka, cuman jarang. Ya, padahal mama itu ibu bapak. Iya, soalnya sepeda sejati, goes sejati. Olahraganya bapak ibu tuh nggak cocok sama aku, Miss. Olahraganya bapak ibu tuh statis menurut aku. Kayak lari, sepeda itu tuh menurut aku monoton. Nggak ada kompetitifnya gitu, nggak ada gitu loh. Nggak ada lawannya. Kalau ibu bilang lawannya kan diri sendiri segala macam, ya itu kan perspektif orang tua buat saya gitu ya. Tapi kalau anak muda nih pengen yang main gitu loh, makanya yang ada lawannya. Iya, biasanya saya sepak bola atau futsal, basket, badminton gitu-gitu. Jadi emang yang game based ya, game based sports. Itu sih paling kalau olahraga, tapi ya jarang aja. Iya. Berarti kamu termasuk orangnya yang kompetitif ya? Maksudnya bener nggak? Sometimes kadang-kadang it drives you to be better. Oh iya. Iya, biasanya emang ya kayak di dunia industri ya. Kalau misalkan ada suatu monopoli kan, industri itu nggak bakal improve sebesar kalau misalkan ada kompetisi gitu. Jadi saya juga merasakan hal yang sama. Jadi saat saya nggak punya kompetisi, what are the reasons that I need to improve gitu loh. Iya. Kadang ketika seseorang itu punya ambisi yang besar and punya rasa kompetisi is good. Maksudnya saya selalu percaya justru bahkan kita harus punya drive. Karena kalau nggak ada drive ya nggak ada nya gitu kan. Tapi at the same times kadang-kadang ketika seseorang itu sudah punya jabatan atau sudah punya nama, sometimes itu jadi kayak waduh susah untuk menerima kekalahan. And then they will do whatever it takes to make sure that I win. Karena kalau nggak nih malu nih kalau gagal nih. Benar. Gitu. Gimana menurut pendapat kamu? Do whatever it takes to win? No. Do whatever you have secara internal. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sejauh apa gitu loh. Jadi kalau emang ternyata at the end of the day we're going to lose, ya nggak apa-apa gitu. Berarti kita perlu mempersiapkan ke depannya, tuh evaluasi seperti apa. Karena saya dari kecil sudah banyak lomba. Kayak TK banyak ikut lomba mewarnai gitu-gitu. Dan waktu itu I was very confident I'm going to win this gitu. Dan scale-nya cukup besar waktu itu, nasional kayaknya saya lomba mewarnai, dan orang-orang banyak pun juga ngomong ini bakal menang ini, tapi at the end of the day ternyata nggak menang. And I was very down gitu. Nah di situ pertama kali mulai di embrace lah sama ibu sama bapak. Gak apa-apa kok kalah gitu. Malah jangan menang terus. Dan ternyata beberapa waktu lalu, nggak lama, ibu cerita soal ini persis gitu. Dulu tuh Alam pernah kalah dan sangat sedih di situ. Terus ibu konsul sama bapak gitu, bunda konsul sama ayah waktu itu. Ini kira-kira gimana? Udah biarin aja, biar ngerti rasanya kalah. Biar ayah sama bunda tuh nggak mau aku ada rasa mau menang terus, mau menang sendiri. Harus bisa menerima kekalahan dan harus mengakui kalau ada orang lain yang lebih baik dari kita. Kita itu bukan manusia sempurna, so it's okay. Itu, it is very normal of it. Jadinya beberapa kalian yang kalah lagi ya terbentuk suatu persepsi kompetitif, tapi kesatria juga. Iya. Gitu. Kalau memang kalah, kalah aja gitu, nggak usah banyak alasan gitu kan. Main game tuh, wah ini sinyalnya segala macam, udah kalah aja gitu. Iya. Gitu. Itu yang saya tanamkan juga di tim e-sport saya gitu. Udah kalau kalah nggak usah banyak alasan. Iya, that's true. Itu aku selalu ingatkan ke anak-anak aku juga. Karena sometimes bener ya, of course kita sebagai orang tua kita pengen anak kita berhasil, anak kita menang. Tapi at the same time kalau memang harus gagal, saya lebih prefer anak itu gagal di saat saya masih bisa melihatnya, sehingga saya bisa tahu ini orang prosesnya gimana ya, cara dia memproses kegagalan. Karena kadang-kadang ketika kita biarkan dia menang and make sure dikondisikan supaya dia terus menang, nanti suatu saat dia kalah tapi kita nggak ada di sana, kita nggak tahu dia cara memproses itu gimana. Bisa-bisa nanti
it's like the end of the world gitu kan, Benar. justru malah kacau kan. Iya. Apalagi sampai menembus beberapa beda lah, Miss Mary. Kayak waktu itu saya kan try to apply ke foreign universities kan. Ke Jepang waktu itu ada 3 universitas yang saya apply. Terus saya nggak keterima 3-tiganya. Oke. Terus saya ditanyain, loh itu emang bapakmu nggak bantu gitu? Loh, enggak, kalau misalkan emang itu bukan kapasitas saya nggak perlu melakukan apapun. Maksudnya saya nggak perlu trying to do whatever it takes buat masuk ke sana gitu. Kalau misalkan saya belum keterima di sana ya udah gitu loh. Saya tinggal cari tempat yang lain. Dan kebetulan waktu saya udah keterima di UGM. Iya. Nah jadi hal-hal kayak gitu tuh juga udah ditanamkan sejak kecil, kayak kalau misalkan alam emang porsinya bukan ke sana, ya udah nggak usah dipaksakan gitu. Jadi emang nggak ada push atau dorongan tertentu dari orang tua. Bahkan orang tua juga sangat membatasi atau bahkan say no untuk memfasilitasi atau memprovide hal-hal yang emang bukan porsinya saya. Tapi di mana nih batasannya? Karena kan sebagai orang tua harusnya kan memberikan support anaknya kan. Kalau misalnya anaknya gagal, nggak apa-apa dong dikasih ya bantu surat rekomendasi lah atau apalah. Dan mana batasnya gitu antara memberikan support sepenuhnya sama ya udah deh biarinin aja. Menurut kamu batasannya seperti apa? Di saat saya sudah di saat hal itu adalah hal yang dirasa tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang gitu. Kayak misalkan surat rekomendasi, not everyone can do that kan. Dan itu udah menyalahi privilege. Dan di saat kita mendapatkan konsepsi kalau itu akan menyalahi privilege, itu batasan yang diset oleh orang tua saya. Jadi kalau misalkan berlawanan dengan aturan ataupun harus menggunakan jabatan privilege kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua, itulah boundaries yang sangat ditutup rapat oleh orang tua saya. Jangan sampai, jangan tentang kamu anak gubernur kamu bisa ngapa-ngapain gitu. Karena itu membuka celah untuk yang berikutnya. Dan itu bikin saya manja. Dan itu bikin kamu manja. Gitu. Ya. Dan akibatnya kalau punya anak manja adalah? Ya ketergantungan, nggak independen gitu. Dan saya bisa apa kalau misalkan nanti orang tua saya udah nggak ada gitu. Yeah. Saya bisa apa kalau misalkan nanti saya harus menjadi garda terdepan untuk keluarga saya, kalau saya masih harus dependen dengan orang lain. Jadi makanya dari kecil kemandirian udah ditanamkan. Tough love ya. Iya. Tapi ya dibutuhkan ketegasan. And it's fine gitu. Saya nggak merasa kehilangan gitu dari apapun itu. Karena ya orang lain pun juga berprosesnya seperti itu. Iya. Berarti sekarang kamu menjadi support sistemnya, Pak Ganjar, dan juga Bu Atiko. Saling mensupport satu sama lain. Betul. Lah. Saya yakin selama 1 tahun terakhir ini, apalagi beberapa bulan terakhir ini, banyak mengikuti kegiatan Pak Ganjar, Bu Atiko, dan sebagai support system dari mereka. Apa pembelajaran terbesar untuk kamu sendiri? Wow, pembelajaran terbesar ya. Kalau saya sih pembelajaran terbesar di situ adalah ternyata orang-orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Karena saya akhirnya berinteraksi dengan orang banyak, saya jadi melihat orang-orang itu memiliki permasalahan yang berbeda, entah terlihat atau tidak. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua orang. Jadi kita tidak bisa menstereotipikal orang, tidak bisa membangun stigma tertentu, persepsi tertentu kepada orang, entah karena karakteristiknya atau seperti apa. Dan itu yang membuat saya lebih sensitif secara sosial. Dan itu menurut saya tidak bisa didapatkan dari by only reading a book dan lain-lain, practical experience. Dan saya ketemu orang banyak, diskusi dengan orang banyak, saya jadi bisa lebih menghargai pendapat orang. Dan saya juga mengapresiasi betul dengan orang-orang yang saya ajak diskusi, karena saya masih anak-anak. Gitu. Saya masih apa sih gitulah, dibanding teman diskusi saya yang biasanya udah high profile segala macam, tapi didengarkan. Dan mungkin kalau misalkan saya tidak mendapat kesempatan ini, saya belum tentu bisa melakukan hal yang sama kelak di kemudian hari. Di saat saya sudah berproses dan sudah menempati level tertentu, saya takut kalau saya nggak bisa mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang yang belum berpengalaman, yang lebih muda, padahal pendapatnya itu bagus. Dan dengan saya terekspos dengan kayak gini,
saya jadi oh iya besok aku harus kayak gini juga. Iya. Itu beberapa hal yang jadi pelajaran besar sih buat saya. Oke. Ngobrol-ngobrol dengan berbagai kalangan dari berbagai usia ya. Tapi tentu pasti ngobrol juga dengan generasi Z, Gen Z, teman-teman kamu juga. Pernah nggak sih nanya ke mereka gitu, sebenarnya pandangan kalian terhadap bapak gue tuh gimana sih gitu, Pak Ganjar? Oh, sering lah. Iya kan. Pengen tahu juga kan, apalagi dari teman-teman dekat gitu. Betul. Terus saya juga selalu mendorong mereka untuk terbuka gitu. Just be candid lah gitu. Ya dapat banyak masukan juga sih, entah terkait apapun itu gitu. Itu coba rambutnya dicat hitam apa gitu. Dari yang kayak gitu sampai yang emang konstruktif banget lah, yang sangat berat-berat itu juga banyak. Apa menurut kamu asumsi tersalah yang generasi Gen Z, Gen Millennials ini punya terhadap Pak Ganjar? Lagi muncul persepsi bapak itu arogan. Dan saya nggak tahu itu dapat dari mana gitu. Dan orang-orang di sekitar saya sudah mulai banyak yang tersentuh, udah bahkan kemakan lah ya oleh asumsi itu atau persepsi itu. Mungkin ada beberapa optik yang ditimbulkan karena selera humor bapak saya yang satir. Bapak itu cocok banget sama saya gitu. Kita sekeluarga tuh humornya seleranya mirip lah. Dan itu banyaknya satir. Yang mana ternyata itu nggak bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu, kadang-kadang sensitif dan lain-lain. Nah jadi dari situ timbul citra arogan, yang mana saya juga ya just laugh it off gitu loh, karena saya beberapa kali kayak sampai nggak habis pikir gitu. Aku nggak ngerti gitu loh kenapa waktu SMP atau akhir SD, aku nggak ngerti kenapa ayah dan bunda benar-benar se-willing itu untuk orang lain bahkan yang nggak kenal, dan kok bisa langsung ngobrol, langsung nyaman. Ini bahasa anak SD gitu, langsung ngobrol, langsung nyaman, terus juga nggak takut gitu sama orang-orang. Ya karena mayoritas dari mereka cuma pengen dengar, gitu. Dan ayah dalam posisi harus menampung aspirasi. Dari situ banyak cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang saya lihat secara langsung yang orang-orang mungkin belum dapat adalah ketulusan. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu tulusnya, bukan main. Dan harapannya entah bagaimana ya, saya pengen hal itu setidaknya bisa diapresiasi lah oleh orang-orang, karena pertama itu nggak mudah, dan yang kedua itu tuh hal yang mungkin sekarang udah langka. Jadi we need to appreciate people that actually have that virtues. Justru saya melihatnya berbeda. Justru kadang-kadang kalau misalnya kayak di antara 3 capres, saya seringkali menanyakan bintang tamu saya yang hadir di sini gitu, dan yang paling banyak diucapkan tentang Pak Ganjar itu is very populist, sangat merakyat, sangat dekat dengan rakyat, sangat bisa merasakan gitu. Justru saya merasa itu yang menjadi strength-nya, bukan the other way around. Ya, I don't know gitu kan ini setidaknya yang saya dapat dari usia anak muda ya, karena cara mengganggu atau menggoyang orang adalah sentuh core values-nya. Nah, jadi mungkin ini yang sedang diproseskan gitulah ya. Jadi ya, dan ternyata banyak gitu teman-teman yang memiliki persepsi sama dengan apa yang sedang dilihatkan gitu, arogansi. Gitu. Iya, mungkin karena jokesnya beda aja kali ya. Karena ada beberapa saat aku ngelihat Pak Ganjar berusaha untuk mencairkan suasana, tapi mungkin jokesnya agak berbeda, jadi orang nggak nangkep gitu. Bisa jadi. Ya, unik lah. Gurauannya. Ya, Pak Ganjar tuh. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, saya yakin pasti sebagai anak muda ada aspirasi yang ingin disampaikan, dan saya yakin banyak berdiskusi, dan Pak Ganjar pun juga ada banyak fokusnya untuk ke anak-anak muda kan. Apa yang sebenarnya ingin Pak Ganjar lakukan, dan bagaimana kamu bisa membuat itu tertranslate ke generasi-generasi muda? Sebenarnya kalau Bapak itu kan mungkin terbawa dari hobi atau interestnya beliau ke sepeda dan lari ya. Jadi pengen semua itu serba cepat. Gitu.
Jadi nanti program-programnya itu dilaksanakan cepat, sistem birokrasi juga cepat. Karena cepat ini biasanya direct translates tuh mudah, gitu. Jadi akses kebutuhan dasar itu mudah dicapai oleh orang-orang, dan ya nanti mungkin saya juga bisa memberikan beberapa input lah, gimana kalau mau membahasakannya secara anak muda dari hal-hal kayak gitu. Ya nggak tahu juga sih Miss Mary mau kayak gimana. Ya kan bukan capres saya. Iya. Ya tapi kan at least mungkin lebih dengan banyak nongkrong, kamu bisa lebih mengerti yang generasi sekarang mau tuh apa sih sebenarnya. Iya, saya sekarang sih lebih banyak memosisikan mendengar, gitu. Karena buat saya ini jadi tempat latihan saya untuk mendengar, karena mendengar itu nyata susah. Miss, kita tends to maunya ngomong, maunya yang diperhatikan, tapi kita jarang memperhatikan dan jarang mendengar. Jadi saya memosisikan diri sambil belajar, saya mendengar untuk kira-kira teman-teman tuh pengennya maunya apa gitu. Baru nanti itu saya komunikasikan ke Bapak untuk menjadi konsiderasi, menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi program, menjadi visi dan misi yang mungkin bisa di-input ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke. Tertarik masuk politik kah? Oh, kalau tertarik mah Mbak, saya dari astronot tertarik, jadi pemain bola tertarik, masa politik gak tertarik gitu loh. Tapi ya kembali lagi, mungkin bukan sekarang gitu. Mungkin bukan dekat-dekat inilah gitu. Saya kan tadi udah cerita pengen MBA, pengen manajemen consulting, industri. Karena politik bukan tempat saya mencari uang, bukan berkarir. Terus kalau masih muda masa gak mau cari uang gitu kan. Jadi ya cari uang dulu. Nanti politik menjadi tempat saya sekiranya saya sudah merasa cukup, merasa mapan, dan keluarga saya juga mengizinkan, keluarga kecil nanti saya. Aku mau mengabdi. Tuh. Jadi itu politik menjadi tempat di mana saya bisa memberikan impact secara langsung dan masif kepada negara, kepada masyarakat, dan saya bisa berkarya seluasnya demi kebaikan bersama. Iya. Jadi itu nanti menjadi bagian dari kontribusi, bukan menjadi karir tapi menjadi kontribusi. Iya. Dan idealitas saya itu adalah, idealismenya adalah Bapak kalau misalkan jadi itu kan maksimal 10 tahun lagi ya, kalau 2 periode gitu. Nah, saya menempatkan posisi saya akan terjun ke politik kalau misalkan Bapak sudah selesai. Gitu. Karena saya nggak mau ada moral dilema, konflik of interest dan lain-lain, dan saya mau terjun ke politik. Apabila terjun ke politik itu emang karena dorongan pribadi saya. Gitu. Saya Muhammad Zainuddin Alam Ganjar dan Ganjar Pranowo adalah 2 orang yang berbeda. Semoga nggak berbeda ya, karena kadang-kadang kan yang sebelumnya pun juga bilang nanti tidak akan, tapi tiba-tiba kan dunia berubah, keadaan berbeda, akhirnya situasinya juga jadi berbeda dan akhirnya diucapkan dan kejadian pun jadi berbeda. Semoga ini akan tetap konsisten yang diucapkan sekarang dan nanti kalau kejadian. Intinya ya saya nggak mau lah bareng-bareng sama Bapak gitu. Kita beda bro. Iya. Kenapa? Kan kalau bareng bukannya jadi bisa saling lebih mensupport satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Ya moral dilema sih Mbak. Saya merasa kurang etis aja gitu. Kayak apa sih yang saya cari gitu loh. Kalau emang saya mau mencari kekuasaan atau mau mencari apa, ya saya buat kekuasaan sendiri dengan membangun industri saya sendiri gitu loh. Tapi kembali lagi, objektif saya untuk berpolitik adalah untuk berkarya, untuk mengabdi. Dan apakah tidak bisa ditunggu untuk mengabdi, untuk menghindari hal-hal yang mungkin lebih buruk, gitu. Saya lebih baik menunggu daripada menimbulkan hal-hal yang jauh lebih buruk daripada apabila saya tidak menunggu. Gitu. Ya, karena tanpa itu pun udah bisa sendiri sebenarnya. Ngapain menodai gitu ya? Saya juga nggak mau jadi apa ya? Jadi noda tadi yang Miss Mary ngomong. Jadi noda apa yang Bapak saya telah kerjakan selama ini. Jadi saat mungkin Bapak sudah selesai, saya nanti masuk politik ya I became a brand new product gitu, bukan hal yang mengintil Bapak. Cuman yang perlu saya pikirkan lagi sebenarnya ini Miss,
spektrum Bapak tidak ke politik itu apa gitu loh. Jadi kalau misalkan mungkin berhenti menjadi pejabat publik, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan ternyata tiba-tiba Bapak mendirikan lembaga konsultasi politik, wah itu kan mati aku, mungkin itu kan juga termasuk dalam spektrum politik kan. Ya tapi kalau misalkan tanahnya ke pejabat publik, itu yang saya hindari. Oke, mengerti. Ya, dan semoga itu masih tetap terus konsisten. Amin. Dan selalu dipegang lah rambu-rambu itu. Ya, bismillah. Dan tidak sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. ya itu semoga tetap berprinsip sih. Oke. Tapi aku boleh nanya ya, karena menarik nih gara-gara tadi bahas politik dan bahas tentang yang tadi baru aja kamu bahas. Aku pernah dengar bahwa kamu bilang sebenarnya salah satu tokoh inspirasi politik kamu, anak muda itu adalah Kaisang. Iya, Mas Kaisang. Itu benar? Oh ya benar, itu idola saya. Gitu. Kenapa Mas Kaisang menjadi, apa yang kamu idolakan dari Mas Kaisang? Mas Kaisang kan gagah gitu, berotot gitu kan. Ya, teman saya juga gitu. Jadi wah asik juga sih Mas Kaisang gitu, dan bagaimana beliau memberi warna baru gitu, entah itu di dunia perpolitikan atau di jalan-jalan gitu, itu ada warna baru tersendiri dan saya jempol lah Mas Kaisang gitu. Iya. Keren. Politik jadi asik gitu ya. Memberikan warna baru kekinian. Ya itu kalau kata Mas Kaisang. Ya kalau katanya Mas Kaisang sih kayak gitu ya. Iya. Saya keren Mas gitu. Aku belum sempat ngucapin selamat sih, tapi ya pokoknya Mas Kaisang kalau nonton. Oke. Kalau Gibran? Kenapa? Komentar. Oh kalau Mas Gibran, saya bangga. Karena Mas Gibran dan saya tuh temenan, Mbak. Ya gitu, jadi sama-sama di Jawa Tengah kan? Iya. Dan saya satu gubernur, satu wali kota. Iya, saya lumayan sering lah ngobrol sama Mas Gibran. Jadi saya bangga punya teman sosok cawapres gitu. Bangga lah, siapa yang nggak bangga gitu kan. Jadi ya Mas Gibran. Oke, ya. Tapi ini kan kompetisi. Nama kompetisi hanya sementara, tapi kan ada yang bilang persahabatan itu selamanya. Nah itu yang lebih penting lah. Iya. Ya, dan bagaimana kita bisa berkompetisi sekarang, siapa tahu next time bisa berkolaborasi, who knows kan. Ya, dan maksudnya semua orang kan juga memiliki pandangan kalau Indonesia harus menjadi tempat yang lebih baik seterusnya gitu. Continuous improvement. Betul. Jadi ya kita dalam satu visi yang sama kok, satu tujuan yang sama. Betul. 2 pertanyaan terakhir buat Mas Alam. Yang pertama, saya percaya bahwa di hidup ini ada banyak hal yang mungkin terjadi di luar nalar kita. Oke, tapi selalu ada invisible hand yang akan membantu kita. What is the most spiritual experience yang pernah kamu rasakan? Apa ya? Kalau di bridgingnya kayak gitu jadi mikir lagi misalnya. Mungkin gak begitu banyak yang saya ingat, tapi yang jelas the most magical things ya yang saya bisa lihat tuh ya waktu saya pertama kali, saya kan seorang Islam, jadi pertama kali menyentuh tanah suci. Itu rasanya beda. Pas pertama kali ke Makkah lihat Ka'bah, the feelings was out of this world gitu loh. Rasanya tuh beda banget, kayak saya tuh benar-benar di tempat lain gitu. Dan bagaimana rasanya menenteramkan hati dan lain-lain, itu sih menjadi salah satu hal yang paling dikenang ya di sana. Juga akhirnya berkesempatan untuk buka puasa di sana. Jadi itu Masjidil Haram yang segede itu tuh orang-orang di luarnya itu jejer-jejer buka puasa bareng. Saling tukeran makanan. Ini yang kemarin naik haji kemarin, bukan? Bukan. Ya, agak sebelumnya gitu. Buka puasa. Tukeran, jadi kita bawain apa masakan Indonesia atau apa gitu, nanti dari sebelah kita masakan dari mana, tukeran makanan. Itu kita benar-benar diperlihatkan we're just a human beings. Gitu loh. Kita tuh bukan siapa-siapa. Dan itu menurut saya menjadi nilai spiritual kali ya yang saya bisa dapatkan dan yang ada hubungannya dengan divinity. Oke. Terakhir berarti ada pesan yang ingin Alam sampaikan untuk Pak Ganjar
Jadi saya yakin Pak Ganjar pasti akan menonton. Oh iya, saya kirimin nanti Miss Mary. Silakan. Sebenarnya selalu sama sih pesan gue buat ayah. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan sampai semua hal berat-berat itu ditanggung oleh ayah sendiri. Ada aku dan bunda yang siap untuk menjadi tempat sandaran ayah. Jangan sampai ayah hanya menjadi sandaran buat aku sama bunda aja. Oh, thank you. Thank you, Miss You are a great supporter. Ya harus lah Miss Mary, karena kan orang tua saya juga udah have been a perfect supporter for me. They are lucky to have you. I'm lucky to have them. Iya. Thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Thank you. Seperti janji saya, kamu boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Ya. Tapi Oke. sebelum itu saya izin ngopi dulu. Oh iya, boleh. Gara-gara kaskan ngobrol sama anak Jawa Tengah, jadi ingat, satu hal yang saya ingat dari Jawa Tengah adalah kota Semarang. Nah di Semarang itu selain budayanya, yang saya juga ingat kopinya. Tentrem White Coffee ini. Kopi instan 3-in-1, krimnya lembut, terus kopinya berasa banget. Dan kenapa namanya Tentrem? Karena ini adalah produk kopi premium terbaru dari Sidomuncul. Kerjasama dengan Hotel Tentrem yang ada di Semarang. Jadi pas banget kalau setiap memulai hari, ngopi dulu. Apalagi kalau kopinya Tentrem White Coffee. Mungkin pertanyaannya karena saya OTW quarter life crisis, Miss Mary. Baru 21. OTW. Udah gitu. OTW, oke. Itu mungkin kita tuh di usia-usia saya kayak bingung ya. Bingung apa? Bingung mau ngapain gitu, kayak what is the purpose of everything that we're doing gitu. Saya itu akhirnya menemukan sedikit gitu. Purpose-nya tuh kayaknya kita harus bahagia deh. Gitu kan. Nah, kalau menurut Miss Mary, bagaimana suatu proses atau suatu journey itu bisa berperan penting dalam meraih kebahagiaan? Iya. Thank you for that question. It is very interesting questions. Karena kalau tadi kamu nanyanya gimana cara menemukan purpose, bahagia, jawaban saya adalah itu sesuatu hal yang bukan untuk ditanyakan karena nggak ada satu orang pun yang akan bisa memberikan jawabannya. Hanya kamu yang harus melewati prosesnya. Jadi saya adalah orang yang amat sangat menghargai yang namanya proses. Dan menurut saya, kenapa di dunia ini tuh we live in the world of duality ya. Jadi ada gelap, ada terang, ada pagi, ada malam, gitu kan. Ya karena supaya kita bisa menghargai. Karena bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita nggak pernah merasa sedih, ya kan? Bagaimana kita bisa merasa kemenangan kalau kita nggak pernah diberi kesempatan untuk berjuang, gitu. Kalau semuanya diberi yang kita nggak akan pernah merasa kemenangan itu. Jadi of course kalau kita berbicara tentang proses, dalam prosesnya yang sulit dan panjang dan kadang-kadang lama, kita mungkin nggak merasa bahagia dalam proses itu, karena saya pernah ngalaminnya juga kan. Maksudnya kita rasa aduh kok capek ya, aduh sedih ya, atau apalagi kadang-kadang ketika kita melihat orang lain yang kayak udah lebih cepat gitu. Tapi justru ketika saya look back lagi, proses itulah yang menjadi treasure, harta karun berharga yang menjadikan saya. Saya masih ingat. Menurut saya masa-masa paling sulit itu adalah masa-masa ketika kita sudah berjuang, berusaha, bermimpi, tapi belum ada hasilnya. Saya pernah ngalamin masa-masa itu dulu ketika berjuang di Singapura. Ada saat-saat dimana saya hampir menyerah, hampir udahlah, mungkin cuma pemimpi doang gitu. Hampir mengkhianati prosesnya, cuma saya ingat waktu itu pacar saya yang sekarang jadi suami saya, dia bilang, ya biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita nanti ketika kita sukses gitu. Ya dan saya bersyukur karena saya mau tetap menjalani prosesnya sehingga hari ini bukan hanya saya bisa menceritakan pengalaman itu kepada anak dan cucu saya tapi kepada banyak orang dan bahkan proses sulitnya itu menjadi sebuah film Mary Riana yang jadi kisah nyata gitu. Tapi kan semua itu nggak akan pernah bisa saya dapatkan kalau saya nggak mengeluarkan air mata, keringat dan menghargai dan bersabar pada prosesnya kan. Jadi buat saya proses itu penting menjadi bagian dari kebahagiaan. Karena that makes
bahagia itu meaningful kan. Wow. Iya. Gila. 20 SKS ya. Benar nggak? Benar sih. Setuju banget aku. Kadang Mary. ya the Setuju. story is the story that we remember kan. Iya. Kalau nggak ada storynya, kurang ada makna. Iya, life is about dengan making apa a story. yang kita raih kan. Bener. Iya. Iya. And we are the one who wrote the story itself kan. Betul. Jadi setiap ada journey atau pengalaman, this the time dimana kita harus menulis ceritanya buat kemudian hari. Betul. Benar, Iya. setuju banget sih. Jadi kemenangan itu akan lebih terasa kalau kita memperjuangkannya. Betul, setuju. Iya, jangan midlife crisis lah, masih muda banget kok. Masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan. Antisipasi. Masih banyak aspirasi. Mungkin buat teman-teman di luar sana Iya. yang membutuhkan. Harus harus ketemu cinta cepat-cepat. Oh. Cinta itu menggerakkan loh. Oh, Cinta iya. itu memampukan loh. Bener nggak? Udah pernah jatuh cinta belum? No comment, Miss. No comment. Itu untuk pembicaraan di berikutnya. Besok-besok lah, Oke. ya. Tapi banyak orang yang mencintai kamu, termasuk orang tua kamu. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih, Sukses Miss selalu Mary. buat kamu. Ya, sehat selalu, Miss Mary. Thank you. Bahagia selalu. Amin. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.